Ya, halo, kembali lagi dengan KTO di sini. Sekarang kita akan membahas tentang per-YouTubean lagi ya. Setelah yang terakhir itu kalau nggak salah mengenai copyright atau pendapatan tentang YouTube. Nah, itulah. Nah, sekarang KTO itu mau membahas mengenai sebuah lagu atau mungkin kalau menurut pengalaman kalian beberapa lagu yang menurut KTO ini mungkin sebaiknya nggak tahu ya. Jangan di cover kali ya, atau mungkin kalian mau bikin tutorial gitar juga mungkin. Nggak tahu. Nah, sekarang katanya mau membagikan pengalaman kenapa sih katanya bisa sampai dalam tanda kutip ya jangan nge-cover atau jangan bikin tutorial lagu ini. Bukan berarti lagunya nggak enak, bukan berarti lagunya kayak ada unsur-unsur apa gitu, nggak ada. Cuman ya sebel aja karena mungkin kena copyrightnya itu kuat banget. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ke komputer KTO di sini. Sebelumnya itu kita akan melihat video tutorial gitar Hotel California yang KTO itu sudah pernah bikinkan buat kalian. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah pernah melihat video ini, pasti ada yang mengganjal gitu ya, yaitu di detik sekitar 47, 48, 49 itu langsung kayak loncat gitu ya. Coba play. Bagaimana cara mengiringnya? Kan, jadi nggak ada si iringannya, nggak ada KTO nyontohin dulu gitu. Nah, itu kenapa? Karena kena strike ya, bukan kena strike, kena copyright claim. Di sini KTO sudah bukakan email KTO. Hi TOXstar, a copyright owner using content ID has claimed some material in your video. Berarti ini itu kena copyright di sesi iringannya. Nah, di sesi iringannya itu KTO sengaja dipotong aja, namanya di trim ya kalau di istilah YouTube-nya. Di trim jadi langsung hilang tuh. Bagaimana? Biar bisa dimonetize dan juga biar bisa dilihat sih. Kalau dimonetize ya view-nya juga cuma segini gitu kan. Biar bisa dilihat oleh kalian. Kenapa? Karena copyright claim-nya itu kita bacain dulu ya. This not copyright strike, berarti ya cuma ngeklaim doang, bukan jadi kayak ada punishment-nya, ada hukumannya. Terus nggak efek ke account status juga, jadi KTO itu masih green aja, masih bagus-bagus aja si akun YouTube-nya. Terus, nah di sini why this can happen, content copyright ya, karena KTO kehitungnya nge-cover atau mainin lagu orang, copyright owners can choose to block YouTube videos that contain their content. Nah, jadi dia itu bisa memilih untuk ngeblok si video yang KTO itu bisa diblok gitu. Nah, ya jadi nggak usah take action apa-apa. How to unblock your video, bla 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 bla. Nah, jadi yang terjadi di video ini sebelumnya kan ini udah bisa tayangnya, ini KTO nggak screenshot dulu sih. Nah, sebelumnya itu video ini tuh nggak bisa sama sekali dilihat sama kalian. Jadi kalau yang ini kan statusnya public. Nah, itu beneran diblok sama publishernya, minta YouTube ngeblok videonya. Artinya video ini KTO sudah upload, tapi berdasarkan apa sih namanya klaim mereka itu jadi pingin video KTO itu diblok aja, jadi nggak bisa tayang, nggak bisa publik gitu, nggak bisa kalian lihat, terus nggak bisa ada iklannya. Bayangkan kalau kalian cover lagu ini, kalau kalian bikin tutorial lagu ini, terus itu nggak bisa nggak bisa dilihat, jadi kayak sia-sia gitu. Kalian udah bikin schedule-nya, oh misalkan hari ini lagu ini saya mau tayang gitu, jadi sia-sia. Dan akhirnya keputusan KTO itu pada saat kalian kena copyright itu ada pilihannya, mau dibiarin, mau di mute lagunya, atau misalnya mau di mute audionya, atau mau di trim audionya, atau mau di mute sama sekali. Jadi mau lagunya, mau apa yang ada di situ di mute juga gitu, dihilangin. Jadi katanya ya udah pilih potong aja gitu. Mungkin karena lagunya juga udah terkenal, jadi ya udah. Nah, iseng tuh. Jadi KTO ini kayak kesel banget kan, kok bisa kena copyright padahal nggak nyanyi sama sekali loh, nggak bergumam, nggak mainin melodi, pokoknya nggak sama sekali, cuma mainin chord aja gitu. Akhirnya KTO iseng mentrim itu, KTO edit, dipotong bagian iringannya aja, terus KTO upload. Ini kan nih, jadi di video yang ini di akun YouTube. Jadi di
Ah. Jadi di video yang tadi Kateo potong tutorialnya itu Kateo potong kan, terus Kateo sengaja upload gitu. Sengaja upload dengan file yang sama, tidak ada yang dirubah, audionya Kateo nggak sama sekali edit, terus Kateo upload dengan judul iseng. Nah, ini nih ada iseng. Terus Kateo bikin unlist. Kan? Nah, terus Kateo bikin di deskripsinya, tujuan dibuat video ini supaya Kateo tahu video ini kena copyright juga atau enggak. Aneh. Ini mungkin ada yang bertanya, gara-gara unlist tidak di public? Enggak gitu. Kalau misalkan prosedur daripada kena copyright itu ketika tidak di public, ketika kalian upload, terus mengubah settingannya ke unlist atau ke unlist ya, ke unlist juga kena ke unlist ya, itu kan berarti yang punya linknya itu bisa lihat juga. Kalau private berarti yang punya si empunya videonya aja atau yang punya channelnya aja yang bisa lihat. Jadi kalau unlist sama public atau member only itu atau schedule juga sama, itu pasti bisa kena copyright. Nah, Kateo unlist nih, nggak kena dong, nggak ada email segala macem, nggak ada copyright claim. Copyright claim ini Kateo dapet pada saat videonya masih unlist gitu ya. Pada saat Kateo mau publishnya kapan ya, masih di unlist gitu. Jadi ya ternyata tidak kena sama sekali. Nggak kena sama sekali. Ini padahal audionya sama persis. Tuh kan. Oke, cukup. Mungkin kalau kena copyright lagi, ini harus dipotong lagi. Jadi ya, aduh, luar biasa gitu ya. Jadi yang ini, sambungannya tuh yang tadi. Ya, bagaimana cara... Tuh kan. Begitulah ya. Jadi, sekarang itu YouTube, bukan YouTube ya, mungkin yang bukan YouTube sih sebenarnya, bukan YouTube. Jadi sebenarnya yang publisher, yang mungkin yang punya lagu, mungkin yang segala macamnya lah ya, yang berhubungan dengan copyright itu, mereka itu ternyata lebih agresif sekarang, mungkin karena melihat YouTube itu merupakan ladang uang yang begitu sebenarnya lumayan. Terus ini karya saya juga kok jadi apa sih namanya? Dicomot-comot orang di cover tanpa izin. Ya udah saya klaim gitu. Tapi permasalahannya adalah saya nggak nyanyi gitu, Kateo nggak nyanyi gitu. Cuma nulis tutorial gitar Hotel California, cocok yang baru belajar chord gantung. Itu kena copyright padahal nggak nyanyi. Apakah di perputaran chord itu, di family chord itu ada yang punya hak cipta? Nggak juga kan, Kateo nggak nyanyiin melodinya, nggak nyanyiin nadanya, nggak bergumam. Terus ini cuma judulnya doang. Kalau misalkan judulnya doang bisa dijadiin copyright, berarti kalau kita nulis di notepad gitu atau di Word, saya menyanyikan lagu Hotel California, langsung kena copyright. Oh, kamu kayaknya konyol ya. Maksudnya bukan konyol sih, maksudnya kayak berlebihan gitu loh. Nah, ini yang kenapa Kateo bisa ngomong kayak gitu, karena ini namanya iseng. Terus chord-nya itu sama, istilahnya cuma tinggal potong doang ya, kena copyright itu Kateo upload ulang gitu. Terus, tapi nggak kena. Apakah mereka berdasarkan Hotel California? Oh, Hotel California berarti kamu kena copyright. Terlalu agresif menurut Kateo yang publisher dan juga yang mengadu ya, yang mengadunya. Mungkin yang nyanyiin lagunya sih nggak masalah. Yang publishernya dan segala macam mungkin terlalu gencar. Dan Kateo juga dengar beberapa kisah, mungkin mereka saja yang nanti bagikan dengan detail. Misalkan mereka tutor gitarnya lagu apa, terus kena copyright-nya apa. Ngerti ya? Jadi kena copyright lagu, misalkan ambil saja lagu Balonku gitu. Terus publishernya itu mengklaim lagu tutorial Balonku itu dengan apa, lagu apa? Dengan Aku Seorang Kapiten. Oh, ini lagu Aku Seorang Kapiten punyanya publisher Z. Bisa kayak gitu? Bisa. Dan udah ada yang kena? Udah. Jadi, ini salah satu orangnya, mungkin kalian bisa tanya ya. Ada tuh di salah satu orang itu yang lagi pegang gitar. Bukan yang di atas. Tapi yang di bawah Kateo. Videonya bukan skillnya dia di atas. Itu salah satu orangnya. Terus ada teman Kateo juga, YouTuber tutorial gitar yang Kateo sudah endorse juga, Rastaforia, dan juga Mas Ade. Aneh ya, mungkin bagi kalian yang kena aneh juga, mungkin bisa komentar di bawah. Seaneh apa sih gitu kena copyright, tapi jujur
sepengalaman KTO sudah melalang buana membuat tutorial gitar hampir udah 9 tahun kayaknya ya. Udah 9 tahun. Nggak pernah kejadian kayak gini. Karena copyright pasti kalau misalnya KTO nggak nyanyi, terus mainin melodinya atau nggak fingerstyle, terus atau kan bergumam, itu pasti bisa kena gitu. Tapi ini KTO nggak nyanyi sama sekali, kena, terus bisa diblok. Terus yang lebih anehnya lagi, teman-teman KTO tadi ada Mas Ade dan juga Rastaforia, lagunya apa? Nah mungkin itu mereka bisa cerita lebih detail. Mungkin KTO cuma mengambil secuil dari kisah mereka. Biarkan mereka kalau misalnya mau bersuara ya silahkan. Mungkin seharusnya YouTube membuat sebuah sistem yang perklaiman tentang copyright ini. Maksudnya orang nggak mungkin seenaknya, meskipun dia publisher ya, mungkin ada algoritma daripada YouTube yang bisa mencocokkan suara. Kan konten-konten yang tidak sesuai dengan standarnya YouTube ya, misalkan kayak tentang kekerasan lah, tentang dan segala macam yang pokoknya yang menimbulkan keresahan gitu yang melihatnya, atau misalkan kayak apalah gitu yang teroris segala macam, kan algoritma YouTube langsung bisa ngeblok. Nah ini masa nggak bisa cuman yang sederhana? Menurut katanya sih sederhana ya, dibandingkan dengan harus analisa gambar, analisa suara, kan itu lebih luar biasa. Kalau ini kan tinggal, jadi kepikiran KTO daripada ngomong panjang lebar, YouTube bikin algoritma aja. Misalkan publisher mau klaim, apakah benar dia itu benar-benar meng-cover lagu itu pertama ya. Jadi bisa mengidentifikasi, misalkan publisher A mau ngeklaim dengan atas dasar lagu Z, terus ternyata yang di-cover oleh YouTuber Bambang itu lagunya C. Nah kan pasti seharusnya YouTube itu bisa, oh ini klaim kamu salah, klaim kamu itu seharusnya tidak seperti itu. Terus yang kedua, dia itu bisa yang tadi ya, menganalisa lagu itu apakah dia dinyanyikan atau cuman chord-nya aja meskipun ada judulnya sama gitu kan. Bisa aja misalkan saya katanya nge-react Hotel California, react video Hotel California, tapi audionya itu di mute. Misalkan orang nge-cover gitu. Tapi nggak tahu sih, katanya masih, ini mungkin kita diskusi aja, kalian bisa tulis di kolom komentar. Yang katanya sebel itu copyright, copyright audio itu. Terutama cuman chord doang. Apa bunyi chordnya sampai bentuk melodi, katanya nggak sejago itu sih. Maksudnya sampai detail banget kan enggak. Ya udah deh, kita udah nggak tahu mau ngomong apa lagi tentang copyright ini, cuman pingin ungkapkan saja kepada kalian bahwa terjadi sebuah fenomena yang aneh di dalam per-YouTubean ini. Dan kalau misalnya kalian mau cover atau bikin tutorial lagu Hotel California dengan chord apalah, terserahlah mau chord aneh gitu. Silakan aja, tapi ya sepengalaman KTO ya dapatnya itu. Ya semoga kalian juga nggak dapat, meskipun kan lagu ini dikenang di sepanjang masa. Terus kalau misalnya kalian cover kan kemungkinan boomingnya lebih gede ya. Baik kalau misalnya kayak seperti Bang Alip gitu. Kalau nggak salah, coba kita cek ya. Coba kita cek Hotel California. Jangan-jangan di blok juga yang Bang Alip. Jadi nggak ada. Coba ya. Oh, tuh kan nggak ada kan? Nggak ada kan? Terus yang re-upload ini ini Californication. Ini kayaknya bukan deh. Oke. Jadi Bang Alip juga kena. 11 sama KTO. Kena. Terus ada orang yang upload ulang, dia nggak kena. Tuh. Oleh California, Bang Alip yang dicekal oleh YouTube. Seharusnya, ini kayak jadi ngomongin Bang Alip juga. Bayu Geledek juga kena. Ya nggak? Tapi nggak. Mungkin apakah karena faktor subscribernya gede? Kayaknya nggak deh. Seharusnya, aduh, nggak tahu sih.
Kalau coba ya kita cek Bayu Gledek subscribernya berapa? 5.320. Tapi viewersnya 1,4. Tapi nggak di-blok. Maksudnya nggak di-blok sama bukan YouTube ya. Ini mohon dikoreksi, punya Bang Alif yang dicekal oleh YouTube, bukan. Yang dicekal oleh publisher, yang dicekal oleh claimers. Yang dicekal bukan, mungkin nggak cuma publisher doang, mungkin yang punya lagu. Jadi bukan YouTube yang cekal ya. YouTube itu cuma menyediakan sebuah sarana, sebuah sarana untuk yang punya lagu itu lebih, istilahnya lebih, ya kamu cover lagu saya berarti saya harus dapat royalti gitu aja. Cuma menyediakan sarananya aja, tapi bukan YouTube-nya yang cekal. Cuman sebagai mediator. Nah, itu mediator. Aneh. Ada sesuatu yang aneh. Nah, pokoknya mungkin saran kata itu aja ya. Buat YouTube mungkin jangan seenaknya si publisher itu bisa publisher dan kawan-kawannya itu bisa ngeklaim dengan atas dasar yang tadi. Oke, yang video katanya juga sebenarnya ada sih Hotel California sebenarnya ada ya. Ada searching, ada. Jadi tuh ada kan? Ada juga, tapi nggak dicekal. Aneh. Hati hampir dicekal. Ya seharusnya aneh lah, aneh. Ini nggak dicekal, tapi yang ini dicekal dan diblok. Yang ini katanya kalau nggak salah kena copyright juga sih. Jadi pendapatannya semuanya nggak ada. Dari 1,2 juta orang yang nonton ini, kalau misalnya tuh dapat banyak ini, nggak sama sekali. Sudahlah, daripada katanya makin nasteng gitu ya, makin panas. Ya sudah, lebih baik kalian bisa bantu. Mungkin Bang Alif juga bisa terbantu, jadi covernya bisa lebih bebas ya. Jadi ngeklaimnya nggak seblok segala macem. Ya mungkin dikasih kebebasan seperti itu, tapi ya udah. Oke, demikian saja video kita kali ini. Tunggu katanya di video-video selanjutnya. Silahkan komentar di bawah misalkan kalian punya pengalaman yang sama dan juga mungkin punya saran buat YouTube. Entah dilihat atau enggak sama YouTube-nya, atau entah dilihat atau enggak juga sama publisher-nya. Ya yang penting kita udah usaha aja. Ya biarkan nanti YouTube yang bekerja kalau dia mau kerja seperti itu. Ya sudahlah, sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan jangan lupa Kateo ada channel gaming Fade Out. Kalian bisa juga cek di link deskripsi di bawah kalau misalnya kalian mau main game bareng atau melihat Kateo keseruan main PC, game PC, main game PS2 dan segala macam. Bye.